al-mukarram wal muhtaram Al-Habib Wahid Al-Haddad, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ar-ra'ufur rahim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengalir di bawah kulit mereka darah suci dari manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man ahabbahum fahuwa mu'min wa man abghadahum fahuwa munafiq. Yang mana mencintai para habaib ni Pak Bu menjadi barometer keimanan, menjadi barometer keimanan sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad, wa man ahabbahum fahuwa mu'min. Yang cinta sama mereka mukmin berarti. Wa man abghadahum, yang tak suka, yang tak cinta, fahuwa munafik, maka dia adalah orang munafik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat duduk sama anak cucu Nabi Muhammad di dunia, nanti di hari kiamat kita duduk bersama datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami hormati pula segenap tuan rumah, panitia yang telah mengorbankan hartanya, tenaganya, waktunya untuk membuat acara malam ini. Mudah-mudahan apa yang mereka usahakan, apa yang mereka korbankan dicatat oleh Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad senyum dan sayang kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Dan pula yang kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Mudah-mudahan berkat duduk ni letih-letih Pak ya. Tapi tak letih mana Pak, senyum masa lebar Bapak ni. Mungkin tadi habis dari sungai, habis dari ladang, habis dari sawah ya tak? Malam ini sebenarnya pengen gak istirahat. Ada orang undang maulid, tidak apa-apalah, istirahat agak akhir, hadir maulid dulu. Yang ibu-ibu tadi mungkin letih berkemas rumah, letih masak, letih nyanyuk, letih ke alas. Ada yang kerja di alas ni? Ada. Letih ke alas apa? Letih ke mana lagi? Letih ke kantornya. Malam ini pengen istirahat, pengen nyambung nonton sinetronnya misalnya ya. Tak apa-apa Bu, jangan istirahat dulu, hadir maulid dulu. InsyaAllah apa yang kita korbankan, letih kita, capek kita, ngantuk kita malam ini akan menjadi sebab nanti kita diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puja puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memanjakan kita. Tuhan yang selalu sayang sama kita. Tuhan yang tak pernah benci sama kita. Seandainya Tuhan tu kayak kita, bu, ya. Ibu ni misal beri tetangganya duit 100,000. Kata dia lagi, oi tolong gak aku ambilkan ini. Ada kata dia letih, gitu kan. Besok masih dikasihnya duit, tapi disuruh tolong gak ke rumah bentar, ada aku pergi ngantuk, kata dia. Besok masih dikasih duit, tapi disuruh tak mau. Insya Allah 4 hari kemudian dah bertegur lagi, tak akan mau ngasih lagi. Nyaman benar, aku dah ngasih ini ngasih itu, kau disuruh sikit dia tak mau, kata kita. Tapi Tuhan kita tidak gitu, Pak. Kata Allah apa? Solat ya 5 waktu, kata Allah. Ada malas ke? Tak. Untung-untung maghrib nyan pun. Orang sana insya-Allah, orang sini 5 waktu semua. Amin. Orang sana wah jauh orang sana. Kata Allah sedekah rajin-rajin, ada juga. Kata Allah berzikir dia rajin-rajin, ya, hendak juga. Tapi setiap hari, ya Allah minta sehat, ya Allah minta duit banyak, minta mobil, minta tanah, minta rezeki, minta jalan terus. Disuruh ini, disuruh itu, tidak mau. Tapi Tuhan kita tidak kayak kita. Sebegitunya kita langgar perintahnya nih, Pak. Sebegitunya kita tidak mau nuruti perintah Allah, malah dilarang kita kerjakan. Kata Allah, jangan ngomongkan orang, ya. Ada ibu-ibu pergi ke warung belanja apa kata, dengan nanya kawannya, bagus mah, awal-awal bagus mah. Belanja apa kata you? Ada belanja tempe, goreng tempe mah kali hari ini. Masih bagus. Nanya lagi mulai, kok dia tak boleh cerita anak dia? Maklumnya tu lah katanya lagi. Mulai masuk omongan orang. Yang si A ni pun maksudnya kawan dah omongan orang, awak usah menanjutkan dia tak? Tak tahu awak usah omongan orang. Seharusnya gitu. Ada, awak gimana cerita dia? Lupa aku katanya lagi. Mulai masuk. Allah larang kita ngomongkan orang, kita ngomongkan orang. Ya tak? Allah larang kita buat maksiat. Sebegitunya gitu buat maksiat. Tapi saking sayangnya Allah, alhamdulillah kita masih bernafas nyaman. Sebegitunya kita maksiat sama Allah, sebegitunya kita langgar perintah Allah, tapi alhamdulillah makan masih alhamdulillah, ya. Ada yang tak makan sehari ini? Ada, ya. Masih makan. Berjalan dari rumah ke sini masih nyaman. Ada motor, dapat rezeki motor, dapat rezeki berjalan, dapat rezeki melihat, dapat rezeki banyak. Itu saking baiknya Allah sama kita ni. Wajar kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ni mau ngitung-ngitung nikmat yang aku kasih, kata Allah, pasti kalian tidak akan mampu menghitung banyaknya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang harus kita lakukan untuk balas jasa Tuhan ni? Tentulah kita tak mampu membalasnya, tapi dengan apa caranya? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, kata Allah, aku tambah. Tapi hati-hati, wala in kafartum. Tapi kalau kita kufur nikmat, dikasih malah tak bersyukur, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Hati-hati, kata Allah, azabku pedih. Azabku pedih. Maka bersyukur. Ini melihat duit di dompet tinggal selembar, ya Allah, uyuh aku ni hidup ni. Lalu uyuh. Nikmat lain tak dihitungnya. Diriwayatkan di dalam suatu kitab, ada seorang laki-laki, Bu. Seorang laki-laki melewati gunung-gunung itu, daerah gunung. Maka dia melihat ada orang tua buta, lumpuh. Terus dia punya penyakit kusta, penyakit yang berkoreng tu. Saking banyaknya koreng tu, dia tu sampai ada ulat-ulat di korengnya. Tapi apa kata datuk ini yang lumpuh, yang buta, yang berkoreng ni? Apa kata dia? Keluar dari lisan dia, alhamdulillahilladzi faddalani min sairin nas. Alhamdulillah, kata dia, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku nikmat, yang telah memberikan aku kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. Kata orang bapak yang lewat ini, otok, nikmat mana yang atuk punya ni?
Atuk ni dah huyuh hidup atuk. Nikmat mana pakai atuk ni? Katanya kan gitu kan. Udah buta, lumpuh, berkoreng, hidup miskin. Nikmat apa? Kata dia kan, terima kasih ya Allah dah beri aku nikmat. Nikmat yang mana? Apa kata Datuk? Alhamdulillahilladzi razaqanil lisan yadhkuruhu wa qalban ya'rifuhu. Apa artinya? Kata Datuk itu bilang, aku bersyukur kepada Allah karena aku diberi hati yang beriman kepadanya dan aku diberi lisan yang selalu mengingatnya. Yang banyak orang yang diberikan hati tapi tidak iman sama Allah. Banyak orang diberikan lisan tapi tidak menyebut nama Allah. Aku diberikan hati yang mengenal Allah dan aku diberikan lisan yang selalu menyebut nama Allah. Bayangkan nikmat itu tapi dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kita kumpul di sini, kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah sehingga balik ini nikmat kita ditambah banyak sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terhaturkan, tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang agung, Nabi kita yang suci, Nabi yang kita rayakan hari lahirnya malam ini, Nabi yang kita merayakan ulang tahunnya malam ini, Nabi yang sebab dia langit bumi diciptakan, Nabi yang sebab dia syurga neraka diciptakan, bahkan Nabi yang sebab dia rumah ini ada, tenda ni ada, kampung ni ada, dunia ni ada, dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang duduk di perayaan Maulid Nabi Muhammad tak mungkin rugi. InsyaAllah balik nanti dapat hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hormat, gembira sama pejabat. Ya insyaAllah pejabat suka sama kita ya. Nak kasih kita pejabat, kau dah hadir ya aku acara aku katanya gitu. Kasihnya amplop. Barang ya dapat amplop. Masa Nabi tak bahagia melihat kita gembira untuk dia? Sampai ada orang bilang, kenapa kau merayakan Maulid, kata dia. Kok bisa dia nanya gitu? Orang-orang yang bertanya kenapa kau merayakan Maulid, seakan-akan dia bertanya kenapa kau gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, tuan rumah ni sehe-sehe nyewa tenda, nyewa lampu, buat ini nih depan ibu nih, tak apa, nasi gorengan ni lah. Periksa dulu, takut tertukar je lah. Buat nasi, lauk-lauknya, sehe-sehe, mengundang orang ramai-ramai, sehe masangnya butuh tenaga, butuh waktu. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena cinta, gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak gembira itu apa? Tidak. Kita melakukan ini karena kita gembira. Maka orang-orang yang mengatakan ngapa kau pergi Maulid, ngapa kau merayakan Maulid, seakan-akan dia tak bolehkan kita gembira. Orang gembira ni kan boleh gimana pun, tidak? Ada orang gembira menangis, nangis bahagia. Ada orang gembira dengan, ya Allah aku gembira, aku masak-masak banyak-banyak undang orang. Boleh ya gembira ni? Ini cara kita gembira. Dengan apa? Gembira ini dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan perayaannya dah bagus. Dah bagus dari mana? Kami gembira duduk di Maulid ni, Bu. Duduk di perayaan Maulid ni, kalau ibu mau tahu, pahalanya besar. Satu, berkat duduk di Maulid ini, kita bisa silaturahmi. Betul atau enggak? Ibu-ibu, bapak-bapak yang aslinya hari-harinya jarang bertemu, ya, pagi berangkat kerja, balik sore badan letih, habis isyak tidur. Jarang mau bersalaman, jarang mau bertemu, ngomong, kerana letih, sibuk masing-masing. Berkat ada hari ini perayaan Maulid, kita bisa kumpul. Yang dah lama dah bertemu, ya Allah gimana khabar awak? Sihat mai? Berkat Maulid. Kalau ada kan susah mau bertemu, ya. Dapat menyambung silaturahmi berkat adanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Orang-orang yang menyambung tali silaturahmi menyebabkan umurnya berkah dan rezekinya menjadi melimpah. Mudah-mudahan berkat Maulid ini, balik ini umur kita menjadi berkah. Amin. Rezekinya banyak dan melimpah. Amin. Rumah tetangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Berkat Maulid.
Dan hati-hati orang-orang yang mutus tali silaturahmi, hati-hati. Kadang-kadang kita suka berdendam, jangan ya. Kalau di sini ada yang tak bertegur, gara-gara proyek tak bertegur, gara-gara tak negur pun lalu tak bertegur. Kadang-kadang kita ni mudah tak bertegur, Pak Bu. Ada tetangga lewat, dia negur, "Woi, ke mana?" Tetanggaan tak nak lihat. "Woi, je, sombong kau," kata dia. "Awas ya, nanti tak aku tegur riak kau," katanya. Padahal tetanggaan tak noleh, mungkin tengah sakit gigi mungkin ya. Mana kita tahu. Mungkin dia tengah bangun tidur. Kan orang bangun tidur kan ngusing kata orang ya. Lalu tak ditoleh pun, lalu tak mau negur, lalu mau bermusuh. Hati-hati. Apa kata Nabi Muhammad? Gati'ur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang-orang yang memutus tali silaturahmi mal'un, terlaknat kata Nabi, walau matinya di tengah Ka'bah. Ada orang misalnya besok lusa terlihat kita mati dalam masjid. Wah, pihak pambau tu. Rekam lo katanya lagi. Orang mati ni, orang mati dalam masjid. Masya Allah, husnul khatimah. Ada mati tengah baca Quran, viral ya tak? Ada orang bukan mati di dalam masjid, bahkan matinya di tengah Ka'bah, tapi dia memutuskan tali silaturahmi. Apa kata Nabi Muhammad? Mal'un, terlaknat. Hati-hati. Balik ini kalau dia tidak bertegur, tegur. Aku tak ada salah ya. Oh, dah kita hari ini kosong-kosong ya. Tak maaf ya. Kita nyaman lah, bukan muyo. Habisnya kita nyaman lah bertetangga lagi. Ya. Satu, kita bersilaturahmi. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi tadi itu ancaman. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yajuzu an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak boleh orang itu tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari, tak boleh. Faman hajara fawqa thalath, barang siapa yang tak bertegur, bermusuh lebih dari 3 hari, summa mata, kemudian meninggal, dakhalan nar, dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk neraka. Hati-hati. Tahu neraka, Pak? Neraka itu saking panasnya, seandainya satu ujung jarum, nanti ibu-ibu balik ni cari jarum, satu ujung jarum yang kecil itu dari cahaya neraka tembus ke muka bumi ni, saking panasnya neraka tu, maka bumi ni rumah ni melepuh jadi abu nanti, terbakar semua ni dan menjadi debu, melepuh semuanya saking panasnya cahaya neraka yang tembus ke bumi seujung jarum tu. Kok seujung jarum? Gimana kalau ibu-ibu ada di dalamnya, di tengah-tengahnya gitu? Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Berkat maulid Nabi kita bisa silaturahmi, udah satu dah untung ya. Yang hari biasa jarang beromong, jarang bertegur, berkat maulid kita bertemu, kita tanya khabar, dapat silaturahmi. Yang kedua, berkat maulid Nabi kita bisa duduk di tempat-tempat yang baik. Dikatakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman surga, kata Rasulullah, singgahlah dulu. Mau lewat-lewat ya, singgah. Kalau lewat ke taman surga, singgah. Sahabat tanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Apa itu taman surga yang kalau kami lewat melihatnya kami disuruh singgah? Apa itu? Dikatakan sama Nabi, hilafuz dzikir. Taman surga dunia itu apa? Taman surga dunia itu ada perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya disebutkan nama Allah. Perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya diajarkan ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak macam ini nih. Biasanya kalau ada bulan Maulid, ada acara Maulid, yang bapak-bapak ke warung kopi, main gaplek, ya tak? Nongkrongnya tu. Yang ibu-ibu nongkrongnya di mana, Bu? Kira-kira. Ada tempat nongkrong sini? Nongkrong di pelantau, tetangganya beromong. Ya. Berkat Maulid Nabi kita duduk di sini, berkah. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi sayyahina fid dunya." Sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya itu patroli di muka bumi. Jadi malaikat ini tugasnya khusus. Kenapa? Keliling-keliling dia ada. Patroli. Ngapain dia keliling-keliling di dunia?
Ia keliling-keliling untuk mencari majlis-majlis perkumpulan-perkumpulan yang baik. Itu tugasnya. Kalau mereka menemukan keliling-keliling, tak, dia suka bangun, ada kata dia, singgah dia sini. Kemudian apa yang dilakukannya? Dia memanggil kawan-kawannya yang lain. Oi, sini kumpul, ada perkumpulan baik nih, ada majlis baik, majlis maulid, ayo kumpul sini. Itu diajaknya kawan-kawannya yang lain. Maka kita melihat alhamdulillah hari ini yang hadir ramai, hampir 5,000 nampak yang hadir ni, ya. Ramai yang hadir. Insya-Allah 5,000 bu, yakin 5,000. Mana sisanya? Malaikat-malaikat Allah, insya-Allah. Amin. Sisanya siapa? Arwah-arwahnya para nabi hadir sama kita. Amin. Arwah-arwahnya wali hadir sama kita. Dan insya-Allah hadir bersama kita kekasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terlihat segini, yang tak terlihat lebih ramai bu. Malaikat berkumpul, ya, menghadiri maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka berkumpul, mereka mencatat nama kita satu-satu. Fulan bin Fulan. Ya Allah, dia nyetor ke Allah. Namanya disetorkan ke Allah. Ya Allah, hambamu yang namanya Fulan bin Fulan. Bukan hanya nama kita, nama bapak kita disebut. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Yang cewek Fulan, si A, si B, si C. Disebutkan sama Allah. Allah mendengar nama kita satu-satu. Hadir ke majlis yang baik. Setelah Allah mendengar laporan dari malaikat tersebut, Allah berkata kepada malaikatnya, "Ishhadu ya malaikati." Saksikan wahai malaikatku, inni qad ghafartu lahum. Aku telah ampunkan dosa mereka semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini, tidak ngambil sendal menuju balik kecuali dosa kita diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dah berapa untung deh ada maulid? Satu, silaturahmi. Kedua, dapat duduk di majlis yang baik. Yang ketiga, berkat maulid Nabi kita bisa selawatan, kita bisa berzikir, bisa baca maulid Habsyi. Berkat. Tak mungkin kalau dah ada acara maulid yang di rumah baca maulid tu seorangan gitu. Sabulak lah. Paling baca HP, buka TikTok. Ya tak? Kapan waktu kita mau baca maulid? Kapan waktu kita mau baca Al-Quran? Kapan waktu kita mau berzikir? Ini sekarang maulid. Berkat orang adakan maulid, kita duduk dengarkan orang baca maulid. Berkat maulid kita duduk dengarkan orang berzikir. Di rumah saya cuba HP-nya nak. Ya, bukan kat orang lah, saya pun sama juga, ya tak? Tapi mudah-mudahan berkat kita hadir maulid yang singkat ini, Allah ubah kepribadian kita menjadi lebih baik, insya-Allah, ya. Banyak tuh kelebihannya tuh. Itu yang disebutkan. Itu yang bisa saya sebutkan. Yang tak bisa saya sebutkan, insya-Allah kelebihan, keistimewaan, keutamaan hadir maulid Nabi jauh lebih banyak. Dan insya-Allah balik ini mudah-mudahan berkat hadir maulid, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada kesusahan, ada masalah, berkat maulid Nabi balik ini diberi jalan keluar sama Allah Subhanahu wa taala. Berkat hadir maulid Nabi, bapak ibu yang punya dosa, balik ini bisa diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Balik ini yang di rumahnya ada masalah, bertengkar, balik ini insyaallah Allah damaikan berkat hadirnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, lihat jam dulu, ya. Sejam dah acara mah, ya. Lama agak tiba gitu. Lanjut atau enggak? Yang belakang lanjut atau enggak, Bu? Jangan, tak pasti suka ibu ni. Jangan gula ya. Nanti lanjut balik ini kita diomongannya. Bomong dia. Habib Mbah tinggi. Kita besok mau kerja lagi. Ceramah lama bujur katanya. Lalu kita yang salah. Nah, ini persetujuan bersama. Jadi kita lanjut ya. Lanjut atau enggak? Alhamdulillah. Nah, perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah Pak Bu. Kita ni alhamdulillah kemarin balik dari Tumbang Titi, acara-acara tu kita melihat keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan orang di rumah-rumah. Kalau orang Madura tu biasa di rumah-rumahnya bahkan bergilir adakan maulid, ya. Di musolla-musolla, di masjid-masjid, di lapangan-lapangan,
bahkan sampai acara besar, semua orang berlomba-lomba, keluaran duit, keluaran tenaga, keluarkan waktu untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kita ulang tahun, dah ada orang ingat ya. Ke Pak Ma nyinggung lakinya ibu ni. Tanggal berapa ya Pak ini teh Pak katanya lagi. Bapak ada tahu tanggal berapa ni teh? Baik, 12 April ini teh katanya lagi. Tahu deh. Ada tahu ada bapaknya lagi. Sedih hatinya. Orang terdekat dia dah ada ingat, ya dah. Dia ulang tahun. Beda sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lihat. Semua orang gembira. Di musola-musola, di masjid-masjid orang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena cinta. Karena cinta. Al-mahabbatu samratul ma'rifah. Cinta ini buah daripada kenal. Tak mungkin ni aku cinta aku sama si A. Orang Lombok sana jauh, muka tak ada tahu siapa mah. Tak mungkin lah. Kenal dulu siapa nama dia kan. Oh baik rupanya, rajin sembahyang dia, barulah cinta. Cinta ni apa? Kita gimana mau cinta sama Nabi? Kita tak kenal sama Nabi kita ni. Kenal Nabi baru dapat cinta. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu cinta sama Nabi. Kenapa? Karena dekat sama Nabi, kenal sama Nabi. Sayyidina Abu Bakar tu lagi duduk-duduk sama Rasulullah, Pak Bu. Lagi duduk-duduk sama Nabi, tiba-tiba dia bilang, "Ya Rasulullah, aku izin balik bentar ya. Aku mau makan." Izin balik sebentar, mau makan. Kata Rasulullah, silalah balik makan lo. Baliklah Abu Bakar ni. Baru dia sekejap mata, balikin ke rumah Nabi. Kata Nabi Muhammad, "Wahai Abu Bakar, benar deh kau makan ni, cepat gak ada?" Tidak. Mana ada orang makan cepat benar? Apa kata Abu Bakar? "Ya Rasulullah, waktu aku sampai ke rumah, aku minta makan sama bini aku. Bini aku dah nyiapkan makanan, dah nyiapkan piring, nyiapkan banyak hal masakan. Waktu aku mau nyuap nih, belum masuk suapan ke dalam mulut aku, terbayang di otakku wajah kekasihku yaitu engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terbayang wajahmu di kepalaku, aku tak bisa menahan kerinduan ingin jumpa lagi dengan kau. Rindu. Kau ya sebentar bertemu Nabi. Pengen mau makan, mau nyuap, teringat Nabi. Rindu sama Nabi, pengen bertemu lagi. Kalau aku tahan perjumpaan denganmu ya Rasulullah, kalau rindu itu dah aku tunaikan langsung, aku berani menyuap, aku berani masukkan suapan itu ke mulutku, aku tunda berjumpa denganmu, maka mungkin aku bisa jadi gila karena kerinduanku kepadamu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya aku tak berani, nunda tu tak berani. Pas terbayang kau datang rasa rindu aku, langsung aku lepaskan. Aku datang lagi ke sini ingin menunaikan rasa rinduku kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tu bahkan Abu Bakar itu saking cintanya sama Nabi, beliau itu waktu meninggal dunia itu mulutnya itu bau asap. Mulutnya itu bau asap, bukan mati suul khatimah, bukan. Kalau ibu-ibu bapak mati bau asap, mungkin tanda-tanda ya. InsyaAllah mati husnul khatimah semua, amin. Abu Bakar mati bau mulut, kenapa? Karena ini di tengahnya ini gosong Pak, hatinya terbakar, hatinya gosong. Kenapa? Karena dia ini setelah ditinggal oleh Nabi Muhammad, meninggal, Abu Bakar ini meninggal Rasulullah ini, maka setiap malam beliau menangis. Setiap malam beliau ini merindukan Nabi Muhammad. Sampai-sampai beliau meninggal itu terbakar hati beliau itu, kerinduan kepada Rasulullah sampai keluar bau hangusnya itu dari mulutnya. Kerinduan yang besar dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta. Dia cinta sama Nabi. Cintalah kata dia. Buktinya. Buktinya ada. Nabi ini cinta sama kita. Kadang-kadang kita ni suka heran enggak ya? Ada orang, "Ayom kita hadiah Maulid." Kata kawannya ni, hadiah kata dia, letih. "Ayom kita hadiah Maulid." Hadiah lah, acara Maulid bah kata dia. "Ayom kita hadiah Maulid." Hadiah paling tambul gorengan sian bah kata dia. Ya Allah, hadir Maulid Nabi Muhammad. Korbankan semua itu. Nabi Muhammad korbankan untuk kita semua, Pak Bu. Harta, jiwa, tenaga, waktu. Nabi Muhammad sedikit pun tidak sisakan untuk dirinya, bahkan semuanya beliau korbankan untuk kita semua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini
Ni dia ajak maulid dia susah. Mau lihat lauk lo, kalau bernasi pergi. Oh, ini ramai pergi ni nampak enggak gara-gara nasi ni. Ya tak? Mengkah tucor seperti ada pergi ada. Enggak, insya-Allah di sini hadir karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan gitu. Nabi ni korbankan semuanya untuk kita, Pak Bu. Habis dah soal. Minum dulu ya. Boleh ya? Bismillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad ni korbankan semuanya untuk kita, Pak Bu. Ya, semuanya. Nabi Muhammad tu mengatakan, wahai umatku, aku mencintai kita, kata Nabi, melebihi cinta kedua orang tua kalian kepada kalian, bahkan melebihi cinta kalian kepada diri kalian sendiri, kata Rasulullah. Rasulullah cinta sama kita, lebih cinta sama kita dari kita cinta sama diri kita bahkan. Ini cintanya Nabi itu. Nabi Muhammad berkata di dalam hadisnya, "Gad atani atin," kata Nabi Muhammad. Telah datang seorang malaikat utusan Allah datang menghadap Nabi Muhammad. Malaikat itu berkata, "Wahai Muhammad, Allah memberimu 3 doa mustajab," katanya. Allah memberimu 3 doa yang pasti dikabul sama Allah, tak mungkin ditolak. Fas'al ya Muhammad, maka mintalah wahai Muhammad. Minta apa? Kalau kita ya balik ini masuk kamar ada cahaya, contohnya malaikat misalnya, dongeng ni dongeng, ya tak? Bu, kata malaikat, kau aku kasih satu permintaan, katanya. Minta apa kira-kira? Minta sapi banyak-banyak, kata dia, kata kan? Minta harta dah habis 7 turunan, rumah besarkan 5 lantai pakai lift. Nabi Muhammad dapat 3 doa mustajab. Sedikit pun tidak untuk dunia, sedikit pun tidak untuk harta, sedikit pun tidak bahkan untuk dirinya, untuk keluarganya, enggak. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menggunakan doa pertamanya, beliau mengatakan, Allahumma ghfir ummati. Ya Allah, kata Nabi Muhammad, ampunilah dosa-dosa umatku, kata Rasulullah. Kita doa andalan itu untuk kita, minta ampunkan dosa umat-umatnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat tersebut berkata, wa matsaniyah. Kemudian apa doamu yang kedua wahai Muhammad? Yang pertama untuk umat, yang kedua apa? Apa kata Rasulullah? Allahumma ghfir ummati. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa umatku. Dua doa, bah, bayangkan. Untuk Nabi itu tidak sedikit pun, untuk keluarganya tidak, untuk dunia tidak, untuk harta, untuk jabatan tidak. Dua doa yang kata orang tu, dua doa yang benda ini cuma dimiliki oleh Nabi Muhammad. Dua doa yang pasti digabul sama Allah, dua doa yang tidak mungkin ditolak sama Allah. Dua-duanya sedikit pun tidak untuk beliau, dua-duanya untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat tersebut berkata, wa matsalisah. Kemudian apa doamu yang ketiga wahai Muhammad? Yang terakhir nih, penghujung ketiga, habis ni, terakhir nih. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, akhtabi liyaumil qiyamah, kata Nabi. Aku simpan doa terakhir aku tak panjatkan dulu. Aku tak gunakan dulu doa terakhirku, aku simpan untuk nanti di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi simpan doa terakhirnya? Kenapa? Kenapa Nabi tidak panjatkan doa terakhirnya? Kenapa Nabi tidak gunakan doa terakhirnya? Kenapa? Nabi Muhammad mengatakan, aku dengan doa terakhirku tersebut, aku punya misi penting, aku punya tujuan penting. Apa misinya Nabi Muhammad? Apa tujuannya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad akan menggunakan doa terakhirnya tersebut di hari kiamat nanti untuk menyelamatkan semua umatnya, agar tidak ada satu pun dari kita kecuali semuanya masuk syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cintanya Nabi itu. Masa kita leceh ada maulid? Masa kita ngantuk ada maulid? Nabi semuanya untuk kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini beliau yang mengatakan, lau yushaku ahadukum syaukatan fi rijlih wallahi ajidu alamaha fi qalbi. Kata Nabi Muhammad, kalau seandainya satu orang dari kita tercucuk duri di kakinya, kata Nabi, balik ini Pak Bu, ini kan musim banjir, ya tak?
Berjalan kan air banyak, dah tahu terlanggar ke batu. Kan sakit sikit mah, dah agak banyak. Kalau ada bikuk baru banyak sakitnya, ya tak? Tapi kalau anda sikit, tersantuk sikit, sakit. Ketahuilah sakit sedikit yang Bapak Ibu rasakan tersantuk itu, ketahuilah pada saat yang sama Nabi Muhammad ikut merasakan sakitnya. Jangankan susah yang lain, jangankan sakit yang lain, jangankan penderitaan yang lain. Kalau seandainya kau tercucuk duit sikit, kata Nabi, aku ikut merasakan sakitnya di hatiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, dah ada anaknya tercucuk duit, bapaknya sakit, dah ada. Dia cinta macam mana? Dah ada yang bininya tercucuk duit atau suaminya, isteri suaminya ikut sakit, dah ada. Satu-satunya di dunia, satu-satunya manusia yang kalau kita sakit, jangankan besar, jangankan banyak, sikit yang kita rasakan, maka kekasih kita ini ikut merasakan sakitnya. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin tak rugi Pak hadiah maulid ni. Letih-letih yang Bapak korbankan ni tak rugi. InsyaAllah nanti dibalas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada momen perayaan maulid seperti ini, ayo kita sama-sama ngasih hadiah sama Nabi. Ya. Kalau kita ada kawan ulang tahun, kita kasih hadiah, ya tak? Bini ulang tahun, kasih hadiah. Bapak-bapak, nanti kalau seandainya bini ulang tahun, kasih hadiah, Pak. Ada duit banyak, belikan yang besar. Ada duit sikit, belikan yang sikit. Suami gitu juga, anak sama orang tua kepada anak, kawan sama kawan, tetangga sama tetangga. Ulang tahun kan kita kaya kan dia, ya. Barangan kita orang pakai tumpeng. Kenapa? Karena kita sayang sama dia. Nah, sekarang ini yang ulang tahun ini, manusia yang mencintai kita melebihi siapa pun. Yang sekarang ulang tahun, manusia yang mencintai kita melebihi kita cinta sama kita. Yang sekarang ulang tahun adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadiah untuk kita? Hadiah dari kita untuk beliau apa kira-kira? Yang pertama ni saran anak, ya tak? Yang pertama, ayo kita sama-sama mengikuti cara hidupnya, akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngikutin Nabi ni Bu, di dunia kita bahagia, di akhirat kita selamat dan dicintai sama Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau mereka mengaku mencintai Allah. Kita kan semua ngaku cinta sama Allah, ya. Buktikan cinta mereka. Gimana cara buktikannya? Fattabi'uni, buktikan cinta kita kepada Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, berarti kita telah membuktikan cinta kita kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta juga sama kita. Bukan hanya cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikuti Nabi Muhammad. Yang tua gimana sama yang muda? Usah yang muda salah sikit, kau ni bah, kau ajar. Sakit hati yang kecil ni. Coba benar-benar gimana Nabi Muhammad cara nasihati yang kecil, seperti itulah kita menasihati yang muda. Kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaggir kabirana. Bukan termasuk golonganku, kata Nabi, yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Yang muda hormati yang tua, yang tua sayangi yang muda. Gitu caranya. Bapak-bapak, ibu-ibu sama anaknya, ajarkan. Jangan anaknya nakal didoakan yang jahat-jahat. Tak ada doakan jahat tak baik. Tak, memang tak ada doakan jahat, tapi ngomong kasar. Memang pekil ni katanya. Akhirnya doa orang tua, ya tak? Hati-hati doa ibu ni. Ada orang datang kepada Imam Malik. Imam Malik bin Anas, wali besar, ulama besar. Waktu itu tu ulama paling hebat tu Imam Malik bin Anas. Ada ibu-ibu datang, wahai imam, aku minta doa. Ada seorang pemuda datang, wahai imam, aku mintalah doa. Apa kata Imam Malik? Kau masih punya umat tak? Masih, katanya. Rejek, balik je, minta doa sama umat kau, karena doanya umat kau lebih diterima sama Allah, lebih cepat dikabul oleh Allah dari doa 70 orang ulama seperti aku, kata Imam Malik. Bayangkan, doa umat kita ni lebih kabul daripada 70 wali.
Makanya jadi umat pandai-pandai. Usah anak sikit, oh kau ni bah, kau ngajar dari bapa Odin. Akhirnya anak budak dah jadi bapa. Bawa kat dia yang sedih. Dah dia kat yang duk orang jahat. Dia biasakan ngomong yang baik. Allah kan. Semarah-marahnya tahan, jangan ngomong yang jelek. Jangan ngomong yang bisa menjadikan doa untuk anak-anak kita. Ajarkan yang baik. Kan anak kita sayangi. Didik mereka dengan pendidikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang tua yang baik sama-sama anak ni. Ajarkan dia ilmu agama. Ini anak bangkang, anak durhaka, mau komentar. Tapi tak pernah dibawa ke madrasah ngaji. Ya. Setiap hari dia nengok HP yang di dalamnya semua hal yang baik 10%, yang tak baiknya. Setiap hari dibiarkan. Tak semayang pun biar diam. Betul tak? Orang tu zaman sekarang ni. Anaknya jadi anak durhaka, dia berketuh. Kepak ajar tinggi. Anaknya megang HP dibiarkannya. Anaknya berjalan sama siapa pun tak ditegahnya. Solat tak disuruhnya. Hadir majlis tak disuruhnya. Ilmu agama tak diajarannya. Mana dia mau bagus? Ya. Kaunya kata orang, kata misalnya gambarannya. Hanya ini bawang, ini cabai, ini gula, ini garam. Masak tak kau? Tak pernah diajarkan masak. Masaklah dia ni. Tidak. Masin punya. Oh, siapa tak diajarkan? Ajarkan dulu dia masak. Gimana kalau masak segini, garamnya berapa banyak? Baru dia tahu. Mana dia mau berakhlak, Pak? Kalau tidak diajarkan akhlak. Mana dia mau jadi orang baik kalau dia tidak diajarkan cara jadi orang baik? Datang seorang perempuan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Umar, aku punya anak pak durhaka. Kau ajar anakku ni. Kata Sayyidina Umar, panggil anak kau sini. Panggil. Tanya sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, wahai anak, umat kau ngomong kau ni kurang ajar. Benar Kata anaknya apa? Benar. Oh, berani anak dia. Kok bisa kata Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, kata anaknya ni, aku ni diharuskan berakhlak, tapi aku tak diajarkan cara berakhlak. Aku buat dosa tak pernah dilarang. Aku tak solat pun dibiarkan gana. Mana aku mau berakhlak? Mana aku mau jadi orang baik? Sayyidina Umar menghadap kepada orang tuanya kemudian berkata, engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi anak kita ni investasi akhirat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu perhatian sama investasi dunia, oh masya Allah kan. Sebelum masa tua beli tanah banyak-banyak, buat kontrakan, ya tak? Buat PTN, nyaman bah nanti tak berdaya lagi kan? Duit jalan. Investasi dunia, gimana kita tak mikirkan investasi akhirat Pak Bu? Di saat ibu terorang di alam kubur tu, anak yang sangat menyayangi ibu pun bahkan tak bisa di dalamnya, nambahin tak bisa. Sesayang-sayangnya suami, sesayang-sayangnya istri, sesayang-sayangnya anak, sesayang-sayangnya orang tua sama kita, habis betalkin, hari-hari sejam balik dia. Betul tu tak? Balik dia habis betalkin sejam, ditinggalkan yang gitu seorang, ketemu sama kawannya. Oh tadi nangis, masya Allah. Apa namanya? Nangis kuat je tu. Bertemu sama kawannya. Sabar je kata kawannya. Abang ada mah tinggi. Gimana kita main futsal jadi main futsal nanti tinggi. Dah main futsal game dia. Melihat HP game. Hilangan cerita bulan kubur tu. Siapa yang bakal menyelamatkan kita? Kubur tu siapa? Waladun saleh yad'ulah. Anak yang soleh. Jangan harap anak mau doakan orang tua. Dia ajaran cara berdoa ya ada tahu ya. Mana mau berdoa? Maka itu pesannya yang pertama, ayo ikuti akhlak Nabi Muhammad dengan cara mendidik anak yang baik. Nabi Muhammad dah ajarkan cara mendidik anak. Gimana? 7 tahun ajaran sembahyang. 10 tahun tak mau sembahyang, pukul. Akhirnya di pondok-pondok pesantren tu kalau ada orang tak sembahyang, pukul. Kenapa? Karena mengikuti cara didikannya Nabi Muhammad. Mukul tu bukan berarti benci, itulah sayang sesungguhnya. Ini sayang, apa biar kau biarkan dia melasku, aku sayang sama dia. Sayang bulak namanya. Itu sayang celaka atau apa ya tak? Sayang bohong. Kalau sayang tak mungkin kita biarkan dia maksiat. Kalau kita sayang tak mungkin kita biarkan dia bakal masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama ya. Yang muda hormati yang tua, apalagi orang tua kita kandung ya. Ridallah bi ridha walidin wa suhtullah bi suhtihima. Demi Allah, ana selalu ucapkan apa yang diucapkan oleh guru ana ya. Kita solat 5 waktu belum tentu ada pahalanya Pak Bu. Kena riaknya ya. Pengen dipuji, oh takbir, baca pasih-pasih supaya dilihat orang bahawa ini baca pasih. Tak ada pahalanya. Bersedekah belum tentu ada pahalanya. Saya ni dakwah keliling dari awal maulid tu belum tentu ada pahalanya, belum. Hati masih kotor. Tapi satu yang saya yakin Pak, kalau orang tua saya ridho sama saya, orang tua saya senang sama saya yakin pasti Allah senang. Kalau orang tua kita ridho sama dia, pasti Allah ridho. Apa buktinya? Rasulullah mengatakan ridallah bi ridha walidin. Ridhonya Allah bergantung sama ridho orang tua. Wa sukhtullah, dan murkanya Allah fi sukhtihima, terletak pada murka keduanya. Itu kuncinya tuh. Kalau masuk surga cepat, bahagiakan orang tua. Cepat masuk surga. Jalan paling cepat. Ada orang tuanya meninggal, nangis dia ni. Orang bilang dah hamba saya kau tangis lagi. Kata dia, aku nangis bukan karena kepergiannya. Aku menangis karena telah dicabut dari diriku salah satu jalan tercepat masuk surga, yaitu ibunya katanya. Bakti sama orang tua, jalan cepat masuk surga. Hati-hati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbaha murdiyan li muskhitan li walidih fa ana murdiyan lahu. Barang siapa yang aslinya, kata Allah, aslinya aku ni benci sama dia, kata Allah, kerana banyak dosa dia ni, tapi orang tuanya ridho sama dia, maka apa kata Allah? Fa ana murdiyan lahu, aku ikut ridho sama dia, kata. Wa man asbaha murdiyan li muskhitan li walidih fa ana muskhitan lahu. Barang siapa, kata Allah, yang aslinya aku ni senang sama hamba ni, sayang, ridho, tapi orang tuanya murka, maka apa kata Allah? Maka aku ikut murka juga sama dia. Hati-hati orang tua kita ya. Wasilah, perantara kita dilahirkan di dunia, orang tua kita. Maka berkah momen maulid Nabi, ayo kita ikuti akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua sama anak, yang muda sama yang tua, yang tua sama yang muda, harus baik. Ikuti akhlak Nabi. Gimana tetangga sama tetangga, gimana Nabi Muhammad memaafkan, akhlaknya bagus. Nabi Muhammad tuh Pak Bu, dulu di zaman Nabi ada seorang nenek-nenek ya, jangan tersinggung yang udah nenek-nenek ya. Enggak, nenek-nenek insya-Allah nanti kalau masuk surga jadi muda lagi. Amin ya. Insya-Allah ibu-ibu di sini bahkan ada maulid nanti jadi muda masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada nenek-nenek Pak Bu, udahan lumpuh dia ni, tak bergerak, buta lagi, lumpuh dan buta. Kerjanya tu di tepi pasar, bukan pasar suka bangun sini, bukan ya, pasar di zaman Nabi sana. Kerjanya di tepi pasar, ngapa? Ngemis. Kerjanya ngemis, minta-minta. Sambil ngemis, mulut sambil caci. Sambil ngemis, mulut sambil ngeta. Siapa yang dicacinya? Siapa yang diketanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan nenek ini orang kafir, orang Yahudi. Setiap hari dia bilang, ya ayuhan nas ibta'id min Muhammad. Wahai manusia, jauh-jauh dari Muhammad, jangan dekat-dekat sama Muhammad. Fa innahu kadzdzab, dia tu pembula. Saya percaya. Jadi ada orang ngasih dia duit, oi jang, hati-hati sama Muhammad ya, pembula dia, saya dekat dia. Ada orang ngasih betina, oyu, hati-hati sama Muhammad, saya dekat dia. Setiap hari dia kata Nabi, pembula lah, katanya Nabi ni. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad, kita kali ya. Ada orang misalnya nama Pak Ujang, jangan dekat-dekat sama Pak Ujang, pembula aja tu. Pak Ujang pun ngambil parang, ya tak? Kau ajar tu dia dengan pembula, kan gitu. Nabi Muhammad enggak gitu. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi Muhammad balik ke rumahnya setiap hari, bawa makanan Pak, datang kepada nenek tadi, disuapkan sama Nabi. Nabi sambil nyuapkan, nenek sambil bilang, oi, kau nanti kalau ketemu Muhammad lari, usah dekat-dekat sama itu, dia pemula. Nabi Muhammad sambil suapkan, tak marah. Om kita, oh gian je, bujoit nek kan, kasih racun ya, suapnya mati kau. Oh gitu. Nabi tak gitu.
disuapkan lembut-lembut sama Nabi. Segitunya orang ngeta dia, segitunya dia lembut sama orang. Suap. Setelah kenyang, baliklah Nabi. Besok itu lagi orang ngeta dia pun ngasih makan Nabi. Sampai akhirnya meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi meninggal. Punya apa? Sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar ini sahabat Nabi, mertua Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu nikah sama Sayyidah Aisyah, putri Rasul, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi Muhammad meninggal, akhirnya Rasulullah ini nanya sama Abu Bakar ini nanya sama anaknya, wahai Aisyah, apa sih kebiasaannya Rasulullah, apa sih kebiasaannya Nabi Muhammad yang setiap hari pasti dia lakukan, tak pernah ditinggalnya? Apa? Aku mau melanjutkannya, kata Abu Bakar. Maka kata Sayyidah Aisyah, wahai ayahku, Nabi Muhammad itu setiap hari kebiasaannya itu pasti dia bawa makanan dari rumah, pergi ke pasar, beri makan, nyuapek nenek-nenek Yahudi yang lumpuh ngemes tu, dia pasti suapek setiap hari. Maka kata Abu Bakar, besok aku mau melanjutkannya, kata Abu Bakar. Datang besok hari, Abu Bakar bawa makanan nyaman-nyaman, datanglah ke pasar tadi, ya. Abu Bakar datang, kata nenek tadi, woi hati-hati sama Muhammad ya, pembulak dia tu. Terkejut Abu Bakar. Dari situ Abu Bakar merasa, ya Allah, selama ini Rasulullah memberi makan orang yang selalu mencaci maki dia. Menangis Abu Bakar, nyuapkan nenek tadi. Nyuapkan. Nenek tadi bilang, kau ni siapa, kata nenek tadi. Kau pasti bukan orang yang biasanya nyuapkan aku setiap hari, bukan. Kata Abu Bakar bilang, kau dari mana nek? Nenek kan buta. Apa kata nenek tadi? Yang biasa nyuapkan aku itu lembut, pelan, santun, halus. Kau ini agak kasar, agak cepat-cepat katanya. Belum tak habis aku munyah kali je tak? Kali kata nenek tu. Belum tak habis katanya, cepatlah kau nyuapkan aku, kasar. Kau pasti bukan yang biasa nyuapkan aku. Yang biasa nyuapkan aku tu bertahun-tahun tu pasti sama, lembut, halus, nyaman. Kau kasar, kata nenek tadi. Apa jawab Abu Bakar? Betul nek, aku bukan yang biasa nyuapkan kau, betul. Yang biasa nyuapkan kau dah meninggal nek. Yang biasa menyuapkan kau dengan lembut, yang biasa menyuapkan kau dengan halus, dia adalah orang yang setiap hari kau caci maki. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis nenek tadi. Terus dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, wahai Abu Bakar, aku bersaksi bahwa Muhammad benarlah utusan Allah. Masuk Islam. Karena apa? Karena kesucian dan keindahan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuh, praktekkan di dunia. Tentulah kita tak bisa macam Nabi, siapalah kita. Cuman kita dianjurkan sama ulama, kalau gadam bil gadam, tak pakai langkah kaki Nabi itu setapak sampai kita bisa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pesannya yang paling penting hari ini, kasih hadiah sama Nabi. Ayo kita sama-sama kasih hadiah. Apa hadiahnya? Ayo kita sama-sama mengikuti akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita ni akhlaknya paling bagus, Bu. Nabi itu paling tinggi ilmunya, tapi tak dipuji sama Allah. Wahai Muhammad, ilmu kau tinggi, kata Allah. Dah ada ayat kayak gitu. Nabi itu paling tampan wajahnya, tapi tak ada dipuji sama Allah. Wahai Muhammad, wajah kau tampan, gitu. Tak ada. Nabi Muhammad itu paling tampan. Saking tampannya Nabi Muhammad itu, Abu Lahab itu, Abu Jahal, musuh Nabi. Abu Jahal itu musuhnya Rasulullah, mau bunuh Nabi. Tapi dia tu kalau berlimpasan sama Nabi, tak berani noleh muka Nabi gitu, tak berani, pasti noleh ke lain. Kalau duduk-duduk gini sama Nabi, tak berani dia noleh muka Nabi, tak berani, noleh ke lain. Orang tanya, wahai Abu Jahal, kenapa kau tak berani noleh muka Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Aku takut kalau aku memandang wajahnya Muhammad, nanti aku jatuh cinta, kata dia. Nanti aku masuk Islam. Aku tak mau masuk Islam, kata Abu Jahal. Gitu Abu Jahal tu ya. Udah tahu bahawa hidayahnya dah dapat, cuman menolak hidayah, kata orang. Tahu bahawa melihat muka Nabi bakal masuk Islam, tahu bakal jatuh cinta, tapi dia sengaja tak mau noleh, takut jatuh cinta tadi. Saking indahnya wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking indahnya wajah Nabi Muhammad,
Nabi Yusuf alaihissalam itu tuh diberi keindahan wajah sama Allah. Saking indahnya wajah Nabi Yusuf tuh, Nabi Yusuf masuk ke istana raja, pelayan-pelayan raja yang lagi motong bawang, motong cabai, melihat wajah Nabi Yusuf, saking tampannya wajah Nabi Yusuf ni, terpana, terkagum-kagum, termenung, sampai tak terasa terpotong ke jari. Bayangkan gimana ya. Kita yang lewat kali bukan malah orang terpotong jari, kita lempar orang pakai besok kali, ya tak? Beda. Nabi Yusuf enggak, saking tampannya Nabi itu sampai orang tak terasa. Termenung gitu, motong terpotong ke jari. Saking tampannya Nabi Yusuf. Padahal Nabi Muhammad itu punya ketampanan 2 kali lipat lebih tampan dari Nabi Yusuf. Nabi Muhammad keindahannya, ketampanannya 2 kali lipat lebih tampan dari Nabi Yusuf. Tapi orang tanya, tapi kan tidak ada riwayat bahawa Nabi itu tampan mujur gitu. Kayak Nabi Yusuf tu ada riwayat orang terpotong ke tangan, tidak ada. Kenapa? Maka dijawab sama ulama, karena Nabi Muhammad itu ketampanannya, keindahan wajahnya itu tertutupi dengan wibawanya, tertutupi dengan haibah. Jadi orang tu tak berani oleh Nabi gini, tak berani. Ada wibawa, orang nunduk kalau sama Nabi itu. Kalau seandainya wibawa Nabi diangkat sama Allah, kalau seandainya haibahnya Nabi Muhammad dihilangkan sama Allah, sehingga tampak keindahan asli wajah Nabi Muhammad yang 2 kali lipat lebih banyak dari Nabi Yusuf, maka orang-orang yang melihat wajahnya Nabi Muhammad, mereka akan mengoyak-ngoyak dadanya, mengambil jantung dan memakannya, saking indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak dipuji sama Allah wajahnya. Apa yang dipuji sama Allah di dalam Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh wahai Muhammad, kau punya akhlak budi pekerti yang sangat agung, kata Allah. Yang dipuji sama Allah apa? Akhlak. Maka kita kalau mau dipuji sama Allah, perbaiki akhlak. Lawan hawa nafsu. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Waktu perang Badar, tahu perang Badar Babu? Perang terbesar di zaman Islam itu, perang paling besar perang Badar. Pulang dari perang Badar, Islam membawa kemenangan. Rasulullah bilang sama sahabat-sahabat yang perang itu, Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Sahabat bilang, pergi jihad besar si Nabi, dia kita dah perang habis-habisan tadi deh. Musuh banyak, apa lagi? Dikatakan sama Nabi itu jihad kecil mah, menuju jihad yang besar. Apa itu jihad yang besar? Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Kata nafsu, jangan solat hamba, dia kau masih ngantuk, besok kau kerja. Lawan, itu jihad yang besar. Jadi bahawa sedekah lo, dia kau tu mau beli cincin emas, mau sebutin nantang jari nan, katanya. Lawan, sedekah. Itu perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Innallaha lam yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kepada hati. Ada yang hadir di sini, perbaiki niat. Ada yang hadir di sini pengen hadir ada yang hadir pengen supaya dapat nasi kotak. Ada yang hadir supaya pengen melihat Habib penasaran mana Habib dia ya. Ada ya tak? Banyak niat. Hati-hati kalau niat salah. Niatkan hadir maulid Nabi ingin membahagiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sering-sering di dunia membahagiakan hati Nabi, kita solat 5 waktu. Kenapa? Pengen bahagiakan Nabi Muhammad. Kita hadir maulid kenapa? Pengen bahagiakan Nabi Muhammad. Kita hadir majlis kenapa? Pengen bahagiakan Nabi Muhammad. Kita banyak solawat kenapa? Pengen bahagiakan hati Nabi Muhammad. Di dunia kita sering-sering bahagiakan Nabi Muhammad, insya-Allah nanti di hari kiamat kita akan duduk bersama Nabi Muhammad dan diselamatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. 2 jam ceramah dia ya, masya-Allah. Mudah-mudahan balik ini dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang malas ibadah ya Allah, kami semua ni yang malas ibadah, balik ini berilah kami kekuatan untuk menghadap-Mu ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kami meminta balik ini nama kami tercatat di hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kami memohon di dunia kami hadir maulid Nabi Muhammad, dudukkanlah kami nanti di hari kiamat di surga-Mu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.